Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Seorang putra bungsu yang mengalami gangguan jiwa di Bandar Lampung tewas dibunuh bapak dan kakaknya. Akibat gedung sekolah rusak SD Negeri 3 Marga Kaya Pringsewu terancam tutup karena tidak ada siswa baru. Kenaikan tarif penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak dikeluhkan pengemudi truk dan bus. Tabir kematian Suhaibi, pria 30 tahun, warga Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung terungkap. Suhaibi awalnya dikabarkan tewas akibat depresi kecanduan narkoba. Namun rupanya Suhaibi tewas jadi korban pembunuhan. Pelakunya adalah ayahnya bernama Syukurudin, 60 tahun, dan kakak korban bernama Tohirin. Kedua pembunuh Suhaibi ditangkap polisi Selasa siang. Kedua tersangka menganiaya korban dengan pisau dapur pada hari Minggu lalu. Keduanya berdalih membunuh Suhaibi yang menderita gangguan jiwa itu karena kerap mengamuk jika permintaannya tidak dituruti. Karena anak ini sudah terlalu, Pak, sudah melampaui batas. Siap. Kita sering dipukul ya, Pak ya? Saya sering dipukul, sudah pakai bata, ditendang. Sudah beberapa kali. Anak kita sakit udah berapa lama itu, Pak? Udah 5 tahun, Pak. Udah 5 tahun, Pak. Memang sering kayak gitu ya, Pak? Dia tuh nggak sakit, Pak, dia. Pecandu? Dia tuh nggak sakit. Narkoba kan, Pak? Cuma hanya dia kalau habis pakai jenis sabu, dia mulai Ngamuk. Kumat-kumatan artinya, Iya, Pak ya. Suhaibi merupakan putra bungsu Syukurudin. Penyebab kematian Suhaibi terungkap setelah polisi melakukan olah TKP dan menemui luka tusukan senjata tajam pada tubuh korban. Atau memegang adiknya tersebut ya dengan tangannya, kemudian orang tuanya berusaha untuk menenteramkan adik anaknya ini yang ribut, tetapi tidak mampu, bahkan orang tuanya mau diserang dengan pisau, pisaunya jatuh dan orang tuanya melakukan perlawanan, dan awalnya korban ini akan ditusuk dadanya oleh orang tuanya, tetapi berhasil ditepis oleh anaknya atau korbannya ini. Kemudian karena situasi dia dipegang oleh kakaknya, orang tuanya menusuk anak ini dengan pisau yang sudah disiapkan di pinggangnya. Dari penangkapan kedua tersangka, polisi menyita 2 pisau serta pakaian korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Kedua tersangka kini terancam hukuman 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang perempuan pegawai salon kecantikan di Jalan Kartini, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung jadi korban penganiayaan seorang pria. Korban bernama Novita Sari. Di sini lokasi korban lagi duduk. Penganiayaan itu terjadi pada Minggu sore. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang membawa benda mirip pistol datang ke meja korban dan langsung menganiaya korban. Penganiayaan dilerai oleh teman kerja korban. Menurut temannya, Novita dan pelaku saling mengenal. Pemicu penganiayaan belum diketahui sebab pelaku langsung pergi dengan mobilnya setelah menganiaya korban. Dia datang masuk melakukan pencekikan dan pengancaman. Diduga menggunakan senjata api yang belum diketahui jenisnya, apakah itu airsoft gun, soft gun ataupun senjata api.
teman dekat, kemudian ada perselisihan, ada kesalahpahaman, kemudian si terlapor tidak terima dan melakukan penganiayaan. Penganiayaan di salon kecantikan itu dilaporkan ke Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. 2 hari setelah dilaporkan ke polisi, pelaku belum ditangkap. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Rumah seorang bandar narkoba di Desa Rantau Jaya Udik, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur digerebek polisi Selasa siang. Pemilik rumah Taufik Hidayat dan seorang temannya bernama Irwan Syah, warga Pancang, Bandar Lampung, ditangkap saat keduanya sedang memecah sabu-sabu yang dikemas ke bungkus kecil-kecil. Kamu orang mana? Kamu orang mana? Saya tinggal di situ, Pak. Di mana? Ini. Hah? Tersangka Taufik nyaris kabur melalui pintu dapur. Usahanya untuk kabur gagal karena polisi telah mengepung rumahnya. Polisi menyita 1 bungkus besar berisi lebih dari 100 gram sabu-sabu. Dalam pemeriksaan polisi, Taufik dan Irwan Syah mengaku bahwa sabu-sabu itu dibelinya dari seorang bandar berinisial GN yang kini masih buron. Itu ngambil di sana, Pak. Saya kan dari Karang. Setelah saya kirim uang, saudara Taufik meluncur ke sini. Di mana transaksi? Di Nastar? Bukan, Pak. Di Baranti. Oh, Baranti. Baranti masuk ke dalam, Pak. Kan ada rel itu, Pak. Saya di Karang, saya disuruh naik travel. Bang, itu saya bilang saya nggak ada ongkos. Nanti saya diongkosin katanya. Bang, ambil aja, Bang. Terus saya sabunya ada berapa bungkus? 1, Pak. Saat dilakukan penggeledahan, didapat barang bukti yaitu narkotika jenis sabu dengan berat 100,80 gram. Yang mana dari hasil keterangan tersangka bahwa barang tersebut di hasil transaksi atau beli dari saudara GN yang sekarang masih DPO. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasok serta pelanggan narkoba. Atas perbuatannya, Taufik dan Irwan Syah terancam hukuman 20 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Kondisi memprihatinkan dialami SD Negeri 3 Margakaya Pringseu. Pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ini, tidak ada satupun calon siswa yang mendaftarkan diri ke SD ini. Yang memprihatinkan, kejadian ini telah terjadi sejak 4 tahun silam. Pada tahun 2022, SD ini memiliki 10 siswa yang terdiri dari kelas 5 dan 6. Pada tahun ini, 5 siswa telah lulus dan tersisa 5 siswa kelas 6 SD. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri 3 Margakaya, pihaknya telah berjuang keras untuk mendapatkan siswa baru saat masa PPDB. Namun hasilnya tetap tidak ada siswa yang mendaftar. Pihak sekolah menduga hal ini karena gedung sekolah rusak dan terdapat beberapa SD lain yang lebih dekat dengan permukiman. Kebanyakan mereka ingin yang lebih dekat, gitu, dan juga lebih sekolah itu rame, gitu kan? Ya, anak tuh pengaruhnya seperti itu. Sudah kami memberikan beberapa masukan ke masyarakat pun juga seperti itu, dan melalui jenis kegiatan kita berikan kepada anak-anak kami supaya menarik bahwa kita nanti dapat murid banyak, tetap nggak kena juga. Ya, berbagai macam ekstra kita berikan lah. Program unggulan, kita berikan beberapa macam program unggulan, tapi tidak mengena juga. Kesaksian warga setempat mengatakan bahwa SD Negeri 3 Margakaya awalnya adalah SD Negeri 1. Saat itu SD ini ramai siswa, namun sejak statusnya berubah dari SD Negeri 1 ke SD Negeri 3, jumlah siswanya menurun drastis. Rame betul waktu pertama itu. Sampai tahun 90-an tuh masih rame. Kayaknya 2000 kayak masih rame waktu seingat saya.
Terus informasi bahwasanya sekolah ini mau ditutup itu karena apa sih penyebabnya, Pak? Penyebabnya nggak ada muridnya yang kelas 1-nya. Cuman ada 2, akhirnya anak ini sebelah sini sama sana akhirnya ke SD Karangkembang. Tadinya SD 1 ini, Pak. SD Negeri 3 Marga Karya terancam tutup jika tahun depan tidak mendapatkan siswa baru. Pemerintah desa menolak penutupan SD ini dan akan membantu pihak sekolah mendapatkan siswa baru pada tahun depan. Kalau dari desa itu memang keberatan untuk ditutup karena sekolah ini sekolah pertama dibikin. Saya masih kecil dulu pertama dibikin, termasuk ikon pertama dibikin lah. Sebelum ada SD di Karangkembang, di Danau 1. Ini SD 1 dulu, sekarang ternyata sudah SD 3. Diminta direnovasi supaya menjadi sekolah unggulan gitu. Karena sekolah pertama di Pekon Margakaya ya adanya ya di Pekon Margakaya ini sebelum ada SD yang lain. Itulah. Pemerintah desa mendesak Dinas Pendidikan Pringsewu memperbaiki gedung SD Negeri 3 Margakaya. Dengan cara ini, diharap para orang tua lebih yakin menyekolahkan putra-putrinya di SD Negeri 3 Margakarya. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.